Pemerintah Indonesia mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan peluang pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan blue economy. Ya, dengan komunitas ASEAN yang dikelilingi oleh batas lautan, potensi ekonomi dari hasil laut dapat menjadi sumber pertumbuhan baru bagi ekonomi kawasan. Pemerintah terus mendorong peningkatan kolaborasi antar negara di ASEAN dalam memanfaatkan potensi blue economy. Deputi Bidang Kerjasama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Edi Priyo-Pambudi menjelaskan bahwa kerjasama ASEAN di bawah keketuaan Indonesia tahun ini akan mendorong pemanfaatan ekonomi kelautan yang masih belum tergali secara maksimal. Edi menyebut bahwa potensi blue economy dalam perekonomian di kawasan ASEAN berpotensi menyumbang 2,5 triliun dolar, sedangkan potensi ekonomi kemaritiman diperkirakan mampu menyumbang 3 triliun dolar atau sekitar 5% PDB dunia. Berbagai potensi tersebut dapat mendorong banyak negara ASEAN untuk meningkatkan kapasitas ekonominya di tengah situasi global yang masih tak menentu. Ultimately, the framework will reinforce ASEAN commitment to leading regional cooperation on blue economy with focuses on creating value, promoting inclusivity, and ensuring sustainability. The development of ASEAN Blue Economy Framework is timely and aligned with ASEAN outlook on Indo-Pacific. AOEP is our lighthouse to strengthen cooperation in maritime and sustainable development. Dalam keketuaan ASEAN 2023, pemerintah Indonesia mendorong sejumlah isu strategis yang menjadi agenda utama. Melalui tema ASEAN Matters, Epicentrum of Growth, keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023 akan berfokus pada penguatan ekonomi kawasan yang tumbuh cepat, inklusif, dan berkelanjutan serta dapat bertransformasi menjadi kawasan yang berkomitmen pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Dari Jakarta, Rajo Patmo, IDEX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, potensi keketuaan Indonesia dalam ASEAN 2023 sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Telisa Aulia Valianti, ekonom FEB Universitas Indonesia. Selamat pagi, Bu Telisa. Selamat pagi. Ya, salam sehat, Bu. Sehat selalu, terima Baik, kasih. terima kasih juga atas waktunya. Bagaimana tanggapan dan juga review Anda ini, Bu Telisa, Indonesia menjadi keketuaan dalam ASEAN kali ini? Ya, tentu Indonesia sudah banyak pengalaman ya menjadi ketua ASEAN. Kan kemarin apalagi sudah lebih tinggi lagi, Indonesia pernah menjadi ketua G20, tentunya sudah cukup berpengalaman ya dalam mengelola event-event internasional dan juga sudah berpengalaman juga dalam menarik tema apa yang bisa kita angkat ya. Tema-tema itu saya selalu eye-catching ya, cukup appreciate gitu dengan pemerintah yang bisa menyajikan tema-tema yang cukup relevan, misalkan di G20 apa, di keketuaan ASEAN sekarang ya sesuai dengan kondisi dan dinamika yang terjadi dan juga untuk menangkap potensi ke depannya. Jadi itu yang saya appreciate sih dari keketuaan Indonesia saat ini. Baik, memang kita lihat banyak harapan akhirnya diberikan kepada Indonesia begitu untuk pengembangan wilayah ASEAN begitu. Anda melihat salah satu permasalahan krusial yang dialami oleh negara-negara ASEAN saat ini di bagian yang mana? Apakah masih bidang ekonomi, Bu Telisa? Iya, tidak hanya bidang ekonomi tentu ya. Ekonomi tentu penting ya di era resesi global yang saat ini sedang dihadapi dunia. ASEAN pun tentu menghadapi dan ASEAN diharapkan bisa menjadi driver of growth. Tetapi ASEAN juga punya isu keamanan seperti yang kita ketahui ya terkait dengan Myanmar dan Laut Cina Selatan. Jadi ini sama waktu peran Indonesia di G20 ketika pecah perang Rusia Ukraina. Nah, Indonesia harus punya pesan perdamaian juga. Jadi ini sejalan dengan sejarah Indonesia di dalam dulu ya, zaman dulu di Asia Afrika, Indonesia itu sebagai pendamai juga. Nah, ini juga challenging juga. Indonesia mampu nggak mendamaikan permasalahan terkait dengan Myanmar, Filipina, dan sejumlah negara terkait dengan Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan ini kan selalu menjadi potensi geopolitical risk di Asia ya, yang suatu saat bisa meledak. Bahkan ada ahli yang bilang itu bisa create pressures juga ke arah World War Economy 3, World War 3 gitu ya. Jadi itu juga yang menjadi challenging untuk Indonesia mampu nggak sekarang juga untuk setidaknya kita menginisiasi untuk menjaga stabilitas perdamaian di ASEAN yang selama ini terjaga gitu. Baik, dan kita tahu batasan-batasan wilayah pun selama ini masih menjadi satu hal yang
sensitif begitu ya, di mana Indonesia pun beberapa kali juga mengalami pelanggaran dari teritorial kita, baik zona ekonomi eksklusif maupun yang lebih dekat lagi. Anda melihat bagaimana? Apakah ini bisa menjadi suatu permasalahan yang segera dituntaskan? Karena mengingat batas wilayah yang juga biasanya bahkan sesama ASEAN saja masih ada yang saling klaim. Nah, betul. Makanya saya melihat bahwa tema blue economy itu juga arahnya ke arah sana juga. Oke. Ingin solve mengenai itu tadi ya yang sering masih jadi ya masalah perairan, penangkapan ikan. Kita sering menangkap beberapa dari berbagai negara lain gitu di laut kita dan seterusnya, dan juga mungkin sebaliknya ya, nelayan kita mungkin ke negara lain. Nah, itu memang harus diselesaikan. Makanya tema blue economy menurut saya juga untuk mencari suatu win-win solution juga. Jadi nggak langsung kita bahas bilang directly bahwa ini kita mau membahas zona ekonomi eksklusif atau apa. Tapi dengan tema blue economy saya rasa udah menangkap hal tersebut juga. Jadi isu keamanannya dapat, isu ekonominya dapat itu di blue economy itu, sehingga itu ya tadi permasalahan-permasalahan seperti kewilayahan yang juga cukup sensitif itu harapannya juga bisa dibicarakan gitu. Walaupun tidak langsung selesai pada tahun ini, tetapi setidaknya itu menjadi roadmap gitu, bagaimana kita menyelesaikan itu gitu. Baik, tapi kalau kita bicara mengenai roadmap dari blue economy, mungkin bisa Anda jabarkan terlebih dahulu juga ini kepada pemirsa. Apa saja sih yang akan menjadi fokus dari pengembangan ekonomi biru atau blue economy ini bagi ASEAN? Ya, jadi kan sebenarnya ada 3 pilar ya dari blue economy kalau yang kami pelajari. Yang pertama itu adalah pilar terkait dengan circular ekonominya, yang kedua terkait dengan ESG ya, penerapan ESG, dan yang ketiga juga terkait dengan konektivitas ya. Jadi karena apa, wilayah ASEAN juga terhubung dengan laut, jadi bagaimana juga kita memperbaiki konektivitas di antara sesama negara anggota ASEAN sendiri gitu. Karena dan kemudian tadi ya circular ekonomi, bahwa bagaimana ini menciptakan, kan dari kata blue ya, blue itu kan sendiri kan merupakan bagaimana langit itu menjadi biru. Jadi artinya sebenarnya ya dengan ekonomi hijau juga langit jadi biru. Jadi artinya juga istilahnya polusi dan sebagainya ya, polusi laut dan lain sebagainya juga itu bisa diatasi, dan laut itu juga sebagai penyerap karbon. Nah, jadi dari 3 pilar ini mana dulu nih yang mau kita kerjakan ya gitu. Nah, yang pertama itu adalah ya tadi mungkin konektivitasnya dulu ya yang harus memang diperbaiki juga gitu. Konektivitas di antara sesama negara anggota ASEAN tadi menyangkut ya itu tadi juga termasuk zona-zona keamanannya gitu kan tadi, terus batas-batas wilayah tadi kan terkait dengan Laut Cina Selatan dan lain sebagainya. Itu juga yang pertama sih harus di-solve. Kalau kita udah aman damai, udah clear mengenai batasan-batasan dan sebagainya, kita baru bergerak ke ekonominya itu tadi kan, bisa menjalankan circular ekonomi, menerapkan ESG kayak gitu sih. Kalau saya sih roadmapnya belum lihat pasti dari pemerintahnya, cuman dalam bayangan saya seharusnya yang nomor 1 itu didulukan adalah yang isu terkait tadi kesepakatan mengenai batas-batas wilayah tadi dan masalah keamanannya dan stabilitasnya yang harus dijaga dulu, baru kita bisa menjalankan ekonominya gitu. Itu dia, sehingga dengan batasan jelas setiap negara pun bisa mengeksploitasi dan mengeksplorasi kawasan-kawasan mereka dengan tidak mengganggu batas wilayah lain. Dalam artian mereka bisa mencari aktivitas ekonomi dengan aman dan damai, begitu ya Bu Telisa? Betul, iya betul. Karena tanpa kesepakatan keamanan kan nggak akan jalan dong program-program apa yang kita mau bahas tentang carbon trading, mau bahas tentang apa. Kalau itu nggak akan jalan kalau kita belum ada kesepakatan kan gitu. Betul. Posisi Indonesia sebagai keketuaan di ASEAN apa yang harus dilakukan Bu Telisa? Mengingat ini menjadi suatu posisi yang krusial yang bisa mengayomi juga negara-negara ASEAN lainnya. Betul, pengayom ya. Jadi kan emang Indonesia itu kan big brother di ASEAN ya kalau dalam sejarah juga. Jadi memang kita tuh perekonomian terbesar, PDB kita 35% PDB ASEAN ya. Nah, diharapkan kita sebagai big brother di ASEAN ini bisa memberikan teladan dan bisa mengayomi tadi dan menjadi leader atau motor dari pertumbuhan ekonomi ASEAN yang sustainable. Karena kan kita pengen pertumbuhan ekonomi ASEAN ini tetap aman dan damai dan sustainable dan mendukung juga perekonomian dunia gitu. Jadi Indonesia sebagai ketua tentunya harus memberikan semangat dan trigger juga kepada negara-negara ASEAN lainnya untuk terus semangat tadi mencapai pertumbuhan ekonomi yang sustainable dan juga memberikan roadmap yang jelas untuk teman-teman ASEAN tadi. Jadi kita bisa memberikan tadi sama-sama kesepakatannya, roadmapnya yang jelas bagaimana kita supaya pertumbuhan ekonomi ini berkelanjutan di ASEAN gitu. Jadi kita bisa menginisiasi kepada negara-negara lain. Karena preference-nya ketua itu bisa memberikan tema-tema tadi ya, bisa menentukan tema gitu. Nah, makanya tema yang diangkat menurut saya sudah sangat tepat dan tema ini nanti kita follow up tapi jangan lupa juga bahwa ini bukan hanya G2G. Jadi
ASEAN juga di keketuaannya harus bisa membawa sampai ke level masyarakatnya. Jadi Oke. bukan cuma sampai level seremonial saja. Oh, Iya, iya. seremonial nih kita udah ada ini. Tapi benar-benar ini implementasi dan dirasakan oleh masyarakat ASEAN. Jadi we are ASEAN-nya sendiri harus kita dorong nih. Nah, dengan tema Blue Economy ini, sekarang Oke. harapannya kita sebagai sesama ASEAN itu yang saling terkonektivitas dan masyarakat juga seluruh ASEAN tuh inklusif merasakan dampak, oh ya kita sama-sama nih sebagai negara anggota ASEAN harus saling bekerja Ya. sama untuk saling menguntungkan gitu. Jadi tidak hanya di level birokrasi atau eksekutif saja, tapi sampai ke masyarakat seperti itu. Itu Itu juga dia. PR Indonesia sebagai ketua ASEAN. Yang menarik perlu digarisbawahi bahwa memang tidak kepentingan hanya seremonial saja begitu Bu Telisa. Yang penting dirasakan dampaknya dari beragam kerjasama bilateral maupun dengan negara-negara ASEAN lainnya sehingga masyarakat di masing-masing negara juga bisa menikmati dari kehadiran Indonesia sebagai keketuaan ASEAN dan juga mereka sebagai anggota ASEAN. Dan lantas bagaimana dengan peluang? Kita tahu kekayaan laut di wilayah Asia Tenggara itu besar, 2,5 triliun dolar Amerika begitu kalau data yang terkait dengan ekonomi biru yang bisa dikembangkan. Apa yang harus bisa dimanfaatkan sehingga bisa menjadi suatu keuntungan bersama? Tahan dulu jawabannya Bu Telisa, kita akan jeda sebentar. Ya pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Telisa Auliavalianti, ekonom FEB Universitas Indonesia. Baik, Bu Telisa, kalau kita cermati dari dengan beberapa data yang sudah disampaikan, 2,5 triliun dolar Amerika ini suatu potensi yang luar biasa juga yang bisa digarap negara-negara ASEAN. Anda melihat bagaimana? Apakah kita bisa saling bekerja sama memanfaatkan potensi ini atau lagi-lagi yang paling penting adalah menghilangkan dulu nih ego sektoral di masing-masing negara? Silakan. Iya, tentu kalau kita bicara potensi ya, pastinya selalu besar ya. Di mana-mana tuh kalau kita bicara potensi itu kecenderungannya memang besar. Nah, cuma bagaimana merealisasikan potensi tersebut karena tadi Iya. pastinya ada kendala dalam kita merealisasikan. Nah, makanya pembicaraan ini dibutuhkan untuk ya kita butuh kajian juga yang banyak ya terkait dengan hal ini. Jadi bagaimana kita bisa merealisasikan potensi. Dan memang benar bahwa laut itu sendiri sangat kaya ya. Tuhan telah memberikan kita anugerah berupa laut dan ASEAN sendiri juga memang lautnya cukup besar dan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar juga. Nah, termasuk juga bahkan migas-migas itu juga banyak di laut dalam, itu banyak yang masih belum tereksplorasi. Nah, Oke. seharusnya ini kita bisa saling bekerja sama dengan konektivitas laut yang semakin baik ya. Kemudian juga laut sebagai penyerap karbon tadi bisa juga nanti untuk jadi potensi karbon trading ke depannya. Laut juga punya hidropower juga, kan kita energi baru terbarukan ya. Itu di Iya. ASEAN juga bisa nih. Seperti Singapura ini kan kekurangan listrik sebenarnya. Nah, itu bisa ekspor dari Indonesia atau dari negara lain seperti Vietnam yang memang sedang mengembangkan energi baru terbarukan. Jadi masing-masing negara itu bisa punya jadi bukan hanya egoisme satu negara saja, tapi setiap negara itu membutuhkan apa. Misalkan tadi Singapura butuh listrik, nah Indonesia nanti butuh apa gitu kan. Nah, nanti Oke. negara lain butuh ikan. Nah, itu kita petakan sih apa sih di antara intra-ASEAN trade-nya sendiri yang lagi dibutuhkan gitu. Nah, dari situ ketahuan tuh potensi ini bisa kita manfaatkan seperti apa bersama-sama gitu. Cuma memang kan setiap negara kan pasti punya kepentingan negaranya masing-masing. Nah, tapi bagaimana kita membangun sebuah kerjasama yang saling menguntungkan, tadi tidak saling mengganggu kepentingan negara masing-masing, tapi juga bisa menguntungkan secara bersama-sama. Nah, itu memang tidak mudah ya. Jadi di dalam regional arrangement, nah Indonesia kan sudah punya kerangka sebetulnya masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, di Iya. dalam MEA ini sebenarnya perlu dibicarakan lagi bagaimana penerapan dari blue economy ini supaya laut itu tadi menjadi semakin potensi gitu. Jadi memanfaatkan kekayaan laut ini secara bersama-sama ini memang benar-benar perlu dirumuskan ya. Dan menurut saya ini adalah momentum atau tonggak bagi Indonesia sebagai ketua ASEAN untuk merumuskan roadmap bersama di ASEAN ini untuk yang blue economy-nya ini. Seperti itu. Kemarin kan Oke. green economy sudah sedikit dibahas ya. Nah, kemudian sekarang arahnya lebih ke blue yang lebih luas lagi gitu karena terkait dengan laut tadi. Makanya itu tadi bagaimana juga jangan cuma ASEAN doang ya, biasanya ASEAN tuh plus 3 juga, memperhatikan juga mitranya, mitra ASEAN yang paling penting tuh adalah Jepang, Cina, Korea, di mana mereka juga maritim juga sangat penting gitu ya. Betul. Tapi tadi faktor keamanan dan kesepakatannya dulu itu yang harus dijaga ya. Baru setelah itu kita sepakati roadmap tersebut dan ya bisa jalan. Nah, nanti B2B-nya juga berjalan nih. Apa Oke. sih peluang-peluang bisnis untuk investor setelah jelas ada certainty di regulation dan juga di ini ratifikasi dari anggotanya sendiri, persetujuan dari negara anggota itu juga yang harus dipastikan sih. Jadi bahwa kita setuju dengan roadmap ini dan punya komitmen untuk menjalankan roadmap itu gitu. Jangan sampai roadmap Betul. hanya sekedar roadmap seperti itu. Itu juga yang penting juga sih untuk memanfaatkan potensi tersebut. Oke, dari sisi Indonesianya sendiri, Anda melihat bagaimana kesiapan untuk menerapkan blue economy?
sebenarnya kan waktu pertama-tama Pak Presiden menjabat itu juga beliau menyampaikan Indonesia itu sangat kaya lautnya dan harus mengembangkan maritim. Makanya kan waktu itu dipilih Ibu Susi sebagai Menteri Perikanan, KKP itu kan sangat ada cerita-cerita menenggelamkan kapal tuh heboh sekali ya. Maksudnya Iya. Indonesia tuh ikannya kaya, gerakan makan ikan. Jadi sebenarnya maritime ekonomi itu sudah digadang-gadang gitu kan. Nah, cuma tadi memang tidak mudah karena kan maritime itu juga sebenarnya mungkin butuh challenging dari sisi teknologi, terus kemudian juga budaya masyarakat, karena kan ya sebagian kita ada yang di darat juga, jadi nggak bisa overall juga dari maritime gitu kan. Jadi memang butuh, ini adalah sebenarnya nggak bisa kita parsialkan darat sendiri, maritim sendiri, yaitu sebenarnya holistik gitu kan. Nah, cuman Yes. bagaimana kita mengembangkan, contohnya tol laut ya, ini kan kita antara tol laut sama tol darat, yang lebih berkembang mana? Yang masih Iya. tol darat kan, yang Betul. lebih cepat kita lihat perkembangan tol Iya. lautnya itu seperti apa, itu kan agak sulit gitu karena tentu mengelola laut itu lebih sulit daripada mengelola daratan kan, karena dari sisi alam dan teknologi dan lain sebagainya. Jadi memang butuh proses. Jadi Indonesia sudah ongoing ke sana ya, penguatan dari Kementerian KKP-nya sendiri, penguatan dari konsep blue ekonominya. Iya. Cuma tadi adaptasi masyarakat terhadap culture maritim itu juga yang mungkin harus disesuaikan gitu. Itu yang dan ekosistemnya harus kita bangun gitu, kayak tadi tol laut itu kan harus dibangun ekosistemnya apa aja kayak gitu kan. Nah, terus kemudian tadi dari sisi penguasaan teknologi, cuaca dan lain sebagainya itu juga harus, bakamlanya juga harus kita perkuat, badan keamanan lautnya, karena di laut kita tahu sendiri masih banyak kan kendala-kendala keamanan laut juga kayak gitu. Betul, Jadi betul. TNI AL-nya misalkan harus diperkuat juga gitu. Nah, nanti seiring dengan Indonesia ke IKN juga harusnya ini maritime ekonomi juga harusnya semakin berkembang ya, karena konektivitas laut di tengah-tengah senternya itu kan IKN gitu kan. Nah, itu konektivitas laut. Dulu ada cerita aja Iya, iya, iya. misalkan mau mudik lewat laut nih Indonesia nih, oh sudah terwujud belum gitu. Terus penguatan pelabuhan-pelabuhannya kayak gitu kan. Jadi itu istilahnya ya lebih sulit memang, mengelola laut itu memang lebih sulit daripada mengelola di daratan. Nah, Sehingga Anda itu yang melihat menjadi challenge. itu menjadi challenge tersendiri tidak sih buat Indonesia begitu dalam menyikapi bahwa kita harus mengembangkan blue economy tadi dari sisi masyarakatnya, kebiasaan mengkonsumsi makanan-makanan hasil laut begitu, dan kemudian bagaimana dengan ketersediaan cold storage ataupun tempat-tempat penyimpanan khususnya hasil laut, kan kita juga masih terbatas, Bu. Betul, logistik ya. Jadi makanya tadi ekosistem, saya bicara ekosistem. Jadi ekosistem untuk menjadi negara maritim itu apa sih? Tadi harus ada kapalnya, harus ada cold storage-nya, konektivitas laut yang bagus ya, teknologinya juga harus dikuasai, keamanan lautnya juga harus kuat, SDM-nya juga harus kuat di situ ya, di kelautan. Dan kemudian teknologi sih, terutama Indonesia tuh barrier di teknologi ya Mas ya. Jadi teknologi kelautan ini memang harus kita tingkatkan ya. Jadi sekolah-sekolah kelautannya dari sisi education dan SDM-nya juga harus kita siapkan. Kita belajarlah kepada negara-negara maritim yang ya seperti Jepang, Korea itu kan juga mereka negara maritim yang kuat ya, dan keamanan maritimnya juga sangat ini, dan mereka dikuasai dengan dilengkapi dengan teknologi kelautannya juga yang sangat hebat gitu. Jadi dari sisi teknologinya juga kalau ekonomi maritim ini juga harus berkembang. Nah, tadi bukan hanya tentang lautnya itu sendiri ya, kalau ekonomi biru itu tentang green economy dan ESG-nya sendiri, dan itunya juga harus kuat juga, bagaimana penerapan tata kelola yang baik kayak gitu kan juga. Terus pemberdayaan masyarakat juga, misalkan di masyarakat pesisir kan seringkali masyarakat pesisir itu juga cukup terbelakang ya. Nah, itu juga harus dikembangkan juga, adaptasi dari kemampuan masyarakat pesisirnya juga kayak gitu. Jadi dan juga ekowisata juga bisa kita kembangkan ya di laut itu juga, kita tahu ekowisata juga sangat berpotensi di situ ya. Tapi tadi sih banyak hambatan alam dan juga hambatan teknologi sih yang utama ya dalam laut ini. Jadi memang itu yang harus kita perbaiki juga sih. Dan konektivitas internya juga, interpulau. Kalau di Indonesia yang jadi kendala konektivitas interpulau. Jadi kayak gini, ke Indonesia sama ke Singapura itu kita lebih mudah daripada ke Labuan Bajo ataupun ke Pulau Komodo gitu loh. Karena konektivitasnya gitu. Konektivitasnya itu ke lautnya itu yang perkapalannya antar daerah, terus pelabuhan-pelabuhan antar ininya juga yang harus ditingkatkan juga sih pelabuhannya, dan sistem manajemen pelabuhannya juga. Oke, di satu sisi kan kita tengah mengembangkan green economy, dan apakah bisa paralel mereka berjalan seiring sejalan dengan blue economy?
Betul, ini menarik banget. Saya Ya. sendiri pernah pengalaman waktu itu Hmm. lagi kajian green economy, terus katanya, Hmm. oh tahun depan kita blue economy. Apa sih bedanya green, blue gitu kan? Maksudnya, Iya, jadi iya. kita kadang-kadang banyak konsep-konsep gitu. Nah sebenarnya setelah dipelajari lagi ternyata Hmm. green economy itu adalah part dari blue economy. Blue economy Oke. itu lebih luas daripada green, karena green Hmm. itu kan kita artinya hijau, tidak mempolusi ya, dan kemudian nanti akibatnya implikasi positifnya kalau kita misalkan juga green economy berkembang, circular economy berkembang, ekonomi jadi hijau, Oke. itu laut juga jadi langit itu juga jadi biru gitu ya. Nah, Ah. langit biru itu artinya tidak ada polusi dan sebagainya. Jadi memang green economy itu adalah part dari blue economy gitu, dan circular Oke. economy juga part gitu. Jadi dan memanfaatkan laut juga sebagai tadi penyerap karbon, laut sebagai sumber daya ekonomi yang sustainable, renewable. Jadi bagaimana kita juga menjaga kelestarian dari laut. Jadi panglimanya ini adalah lingkungan sekarang yang jadi panglima ya di dalam blue economy. Oke. Yang jadi panglimanya itu lingkungan, ekonomi itu following up. Jadi kalau kita menjaga lingkungan kita dengan baik, laut kita terjaga dengan baik, potensi ekonominya itu akan muncul di situ ya. Nanti kita ikannya banyak, terus kemudian juga tidak ada sampah laut gitu. Karena itu masalah sampah laut di ASEAN juga perlu. Kemarin tuh termasuk Filipina tuh termasuk yang tertinggi sampah plastiknya di laut ASEAN nih ya, di Oh. laut. Nah, Iya, Indonesia tuh nomor 2. Nah, itu di ASEAN ya. Iya, Jadi iya, iya. Oke. berdasarkan jumlah penduduk juga, tapi Filipina jumlah penduduknya lebih kecil, sampah plastiknya lebih gede. Nah kayak gitu-gitu mungkin perlu dibicarakan juga ya, sampah plastik di laut. Karena kalau kita nonton film Aquaman itu ya Mas ya, itu inspiring banget tuh. Jadi bagaimana laut itu harus kita jaga, karena kalau enggak buat umat manusia itu juga akan menjadi fireback yang ini ya, kalau laut kita nggak bagus Betul. ya nanti itu iklim climate yang sangat ekstrim itu juga bisa terjadi seperti itu. Nah itu yang harus Oke. kita waspadai juga. Bu Telisa, yang menarik, kalau memang tadi semua konsep sudah ada dan sudah kita tinggal jalankan maupun roadmap-nya. Nah, lantas bagaimana dengan pelakunya, dalam artian nelayan di Indonesia yang hingga saat ini kan juga harus mendapat perhatian yang sejalan dengan konsep-konsep yang ada terkait dengan tadi blue economy maupun green economy. Betul, pelaku tadi ya sangat penting. Jadi dukungan kepada para pelaku yang bergerak di sektor blue economy ini ya. Nah, yang terdepan itu yang di masyarakat kan yang kita bayangkan adalah nelayan ya, karena Yes. nelayan itu. Tapi selain nelayan kan tentu adanya yang bagaimana menjaga terumbu karang, bagaimana yang budidaya rumput laut, bagaimana juga yang misalkan Coast Guard-nya dan macam-macam. Jadi sebenarnya SDM di bidang kelautannya itu banyak sekali ya. Nah, salah satunya memang nelayan tadi. Nah, yang memang sering kita dengar nelayan-nelayan kita dengan teknologi yang terbatas, dukungan keuangan yang terbatas, Betul. dukungan perkapalannya juga gitu kan. Jadi bagaimana nelayan ini juga kita edukasi dari situ ya, tidak menggunakan pukat harimau dan lain sebagainya yang bisa mengganggu kelestarian. Nah, makanya kita bekali mereka dengan teknologi yang ramah lingkungan. Nah, tapi kan teknologi yang ramah lingkungan tadi biasanya mahal. Nah, Yes, ini betul, siapa Bu. yang menyiapkan? Nah, harus ada Iya. subsidi dong dari pemerintah gitu loh. Jadi harus ada dukungan kepada nelayan-nelayan ini supaya mereka bisa melakukan penangkapan ikan yang lebih ramah lingkungan, misalkan Yes. seperti itu. Itu kan harus disediakan. Terus belum kapalnya apanya. Nah, belum BBM-nya juga. BBM-nya harus yang sesuai dong dengan tema green economy. Jadi kalau misalkan pakai solar-solar yang polusinya tinggi juga ya percuma juga dong. Nanti laut jadi makin terpolusi juga. Nah, itu harus integrated makanya. Jadi ya mereka menggunakan renewable energy apa? Misalkan kemarin biodiesel salah Iya, satunya iya. ya. Kapal-kapal nelayan itu nanti pakai biodiesel gitu kan. Kita lagi ada program B35. Nah, bagaimana Oke. dukungan juga untuk ke situ. Jadi memang harus integrated sih. Bagaimana juga peran perbankan. Perbankan itu biasanya agak sulit kalau memberikan pembiayaan ke nelayan karena katanya tergantung season, tergantung musim. Jadi segala sesuatu yang tergantung musim buat perbankan agak sulit. Nah, Iya, di situ iya, ada iya. penjaminan dan lain sebagainya. Risikonya Jadi begitu ya, yang dinilai Ya. tinggi. resikonya. Nah, bagaimana dukungan dari lembaga keuangan juga. Nah, itu yang Hmm. harus dibicarakan juga gitu loh. Bagaimana Oke. menciptakan ekosistem yang ini kemudian bisa achievable bagi para pelaku juga gitu loh. Betul. Dan itu tentunya butuh afirmasi dan subsidi dari pemerintah ya, public-private partnership harus dikembangkan juga di situ. Baik, Ibu Telisa, jadi jangan sampai Indonesia menjadi keketuaan ASEAN, kemudian kita berhasil merangkul negara-negara ASEAN, tapi jangan lupa nih, pelakunya, nelayannya juga harus naik kelas ya, sehingga mereka juga bisa merasakan manfaatnya, dampaknya dari pengembangan blue economy di Indonesia. Baik, Ibu Telisa, terima kasih banyak atas waktu dan sharing Anda berikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat, Bu Telisa. Terima kasih. Terima kasih, salam sehat. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan tetap saksikan IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.